Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isa Salsabila dari kelas Informatika A dengan NIM D0218032. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas 2 yang telah diberikan. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan cara kerja aplikasi berbasis web dan mail server. Aplikasi berbasis web dimulai dari browser, Mozilla, Firefox, Opera, Edge, Safari, dan lain-lain sebagai web client meminta halaman web melalui jalur internet web server. Berdasarkan permintaan browser, maka web ditampil di layar monitor. Terdapat satu buah server yaitu DNS server. DNS server bertugas menerjemahkan alamat URL internet menjadi sebuah IP address karena pada dasarnya web server teridentifikasi menggunakan IP address. Mail server. Cara kerja utama mail server adalah sending email, mengirim email, dan receiving email, menerima email. Dimulai dari mengirim pesan, selanjutnya email penerima berkomunikasi dengan server SMTP, dan selanjutnya server SMTP memproses alamat email pengirim. Setelah itu, server SMTP pengirim berkomunikasi dengan DNS. Selanjutnya, email terkoneksi dengan server SMTP dan terakhir, server MTP menerima memindai pesan masuk. Baiklah, soal kedua yaitu bagaimana mekanisme pengamanan pada web server dan email server. Mekanismenya itu pertama, scanner adalah alat praktis yang membantu Anda untuk mengotomatiskan dan memudahkan proses pengamanan server web dan aplikasi web. Agentic Web Vulnerability Scanner juga dikirimkan dengan memindai port yang bila diaktifkan akan memindai port server web yang menghosting aplikasi web yang sedang dipindai. Mirip dengan pemindai keamanan jaringan, Agentic WVS akan meluncurkan sejumlah pemeriksaan keamanan lanjutan terhadap port terbuka dan layanan jaringan yang berjalan di server web Anda. Pemindai atau scanner kerentanan web Authentics memastikan keamanan situs web dan server web dengan memeriksa injeksi SQL, skrip lintas situs, masalah konfigurasi server web, dan kerentanan lainnya. Ia memastikan kekuatan kata sandi pada halaman autentikasi dan secara otomatis mengaudit keranjang belanja, formulir konten web 2.0 dinamis, dan aplikasi web lainnya. Saat memindai selesai, perangkat lunak menghasilkan laporan terperinci yang menunjukkan di mana kerentanan ada. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana cara menguji pengamanan web server dan mail server. Cara menguji keamanan web server yaitu test from berfungsi seperti yang diharapkan. Test choice berfungsi seperti yang diharapkan. Choice adalah file kecil yang digunakan oleh situs web untuk mengingat sesi pengguna aktif hingga Anda tidak perlu lagi login setiap kali Anda mengunjungi situs web tersebut. Tes HTML dan CSS untuk memastikan bahwa mesin pencari dapat merayapi situs Anda dengan mudah. Ini akan termasuk memeriksa kesalahan sintaks, skema warna yang dapat dibaca, kepatuhan standar. Pastikan standar seperti W3C, OASIS, IETF, ISO, ECMA, atau WSI. Tes business workflow. Sedangkan di mail server yaitu pengujian dari 3 skenario penguji, yaitu pengujian pada aplikasi email bawaan yang menggunakan protokol POP, Post Office Protocol. Kedua, pengujian pada aplikasi email bawaan dengan menggunakan protokol IMAP, Internet Message Access Protocol. Dan terakhir, pengujian pada aplikasi email Gmail. Selanjutnya, soal keempat yaitu jelaskan manfaat penetration thesis. Dalam implementasinya,
Peters dapat berguna antara lain untuk menentukan seberapa baik sebuah sistem dalam menangani serangan dunia nyata. Selain itu dapat menentukan penanggulangan yang dapat mengurangi ancaman terhadap sistem dan untuk meningkatkan keamanan pada aplikasi, sistem atau jaringan yang dimiliki. Peters juga digunakan untuk mengidentifikasi serangan dan merespon dengan cepat dan tepat. Sehingga secara garis besar, Peters berjuang untuk menganalisis resiko yang akan timbul dengan adanya kerentanan yang telah diidentifikasi pada tahap vulnerability assessment dan memberikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan apabila sistem yang diuji dapat lolos dari serangan hacker. Soal kelima yaitu bagaimana langkah-langkah penetration testing. Langkah-langkahnya adalah, langkah pertama yang dilakukan pada pretest adalah perencanaan. Pada tahap ini harus dibicarakan ruang, lingkup, pretest, range waktu, dokumen, legal, kontrak, jumlah tim yang dibutuhkan serta staf dan karyawan diberitahukan terlebih dahulu atau tidak tentang adanya pretest. Langkah berikut adalah information gathering dan analisis. Pada tahap ini dikumpulkan semua informasi tentang sistem target. Ada banyak alat bantu yang bisa digunakan. Di antaranya adalah www.netcrafts.com. Kemudian dilakukan network survey untuk mengumpulkan informasi domain, server, layanan yang ada tapi address host adanya rival dan lain-lain. Langkah selanjutnya adalah vulnerability detection, pencarian celah keamanan. Setelah mengetahui informasi tentang sistem, pencarian oleh keamanan bisa dilakukan manual atau secara otomatis, misalnya dengan Nessus. Setelah menemukan celah keamanan, maka langkah berikutnya adalah percobaan penyerangan. Pada proses ini dilakukan penentuan target, pemilihan tools, dan exploit yang tepat. Umumnya diperlukan juga kemampuan password cracking. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan social engineering dan pengujian physical security di dalam sistem. Tahap berikutnya adalah analisis dan pembuatan laporan. Di sini biasanya laporan tentang langkah kerja yang dilakukan oleh keamanan yang ditemukan serta usulan perbaikan. Tahapan selanjutnya biasanya tindak lanjut yang biasanya harus dilakukan bersama-sama dengan admin untuk memperbaiki sistem. Selanjutnya soal ke-6 yaitu bagaimana cara melakukan VPN dan Remote Circuit Access. Cara kerja VPN sederhananya adalah melakukan enkripsi pertukaran data bahkan sebelum koneksi publik di tempat kopi atau warung internet membacanya. Ketika terhubung dengan internet menggunakan koneksi VPN, ini seperti mengakses internet menggunakan lorong khusus, tidak menggunakan jaringan utama. Server VPN bertugas untuk meneruskan koneksi Anda ke situs yang ingin diakses. Jadi, koneksi yang Anda lakukan akan dikenali sebagai koneksi dari jaringan server VPN, bukan jaringan yang digunakan pada saat itu. Ketika menggunakan jaringan tanpa VPN, maka koneksi yang dilakukan secara langsung, direct, tanpa enkripsi. Sedangkan jika menggunakan VPN, maka terkoneksi yang dilakukan terenkripsi dan dilewatkan terlebih dahulu melalui VPN server. Sedangkan Remote Secure Access dapat dilihat seperti gambar di samping. Selanjutnya, soal terakhir yaitu jelaskan contoh implementasi penggunaan VPN dan Remote Secure Access. Implementasi VPN site-to-site menggunakan MikroTik di NeoCloud. Site-to-site VPN secara umum bisa diartikan sebagai jaringan private yang menghubungkan beberapa lokasi secara lokal. VPN menumpang pada koneksi yang sudah ada dengan membentuk tunnel atau terowongan yang aman.